Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan hasil dari kerja kami pada proyek UTS kali ini dengan judul aplikasi Smart Library. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya Kevin Purbandora Aji dengan NIM 2205 12 14 079. Saya Andini Pramesti dengan NIM 2205121492. Saya Adela Pradita Karisma Putri dengan NIM 2205121499. Saya David Putra Febriansyah dengan NIM 2205 12 14 107. Saya Muhammad Ferdiansyah Rahmadani dengan NIM 2205121411. Yang pertama, latar belakang. Pada era digital seperti sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi menjadi semakin canggih dan cepat. Oleh sebab itu, perpustakaan harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Saputra Nugroho 2017. Perpustakaan merupakan sumber daya penting dalam dunia pendidikan. Pada era globalisasi ini, aplikasi perpustakaan menjadi semakin penting untuk menghadirkan layanan perpustakaan yang efektif, efisien, dan mudah untuk diakses oleh user. Next. Pendataan yang dilakukan secara manual di perpustakaan akan timbul permasalahan pada seluruh proses registrasi data user, pengisian data buku, serta transaksi peminjaman dan pengembalian buku yang selalu timbul pada format arsip yang sering rusak. Padahal, arsipan tersebut menjadi bukti pengisian data perpustakaan, peminjaman, dan pengembalian buku, serta perhitungan transaksi, keterlambatan pembayaran, dan data terlambat dalam pengembalian buku. Pentingnya aplikasi perpustakaan online ini terletak pada kemampuan dalam mengintegrasi teknologi dengan koleksi perpustakaan fisik dan digital. Hal tersebut membuat user dengan mudah untuk mencari, meminjam, dan mengakses perpustakaan dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk akses informasi secara cepat dan efektif. Pengembangan aplikasi untuk perpustakaan sudah menjadi kebutuhan. rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas di antaranya. 1. Bagaimana mengembangkan aplikasi perpustakaan yang bisa memberikan layanan perpustakaan yang lebih efektif dan efisien. 2. Bagaimana menerapkan metode Agile Development pada proses pengembangan aplikasi perpustakaan. 3. Bagaimana melakukan analisis kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi perpustakaan. 4. Bagaimana melakukan permodelan sistem dan perancangan database pada aplikasi perpustakaan. Next. Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan aplikasi perpustakaan Smart Library yang bisa memberikan layanan perpustakaan yang lebih efektif dan efisien. 2. Menerapkan metode Agile Development dalam proses pengembangan aplikasi perpustakaan Smart Library. 3. Melakukan analisis kebutuhan dan fungsionalitas aplikasi perpustakaan Smart Library. 4. Melakukan permodelan sistem dan perancangan database aplikasi perpustakaan Smart Library. Next. Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan bagi semua kalangan untuk meminjam dan membaca buku melalui smartphone yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. 2. Memberikan akses kepada pelanggan terhadap koleksi buku dan berbagai genre. 4. Menghemat biaya karena pada perpustakaan offline akan membutuhkan ruang, waktu, dan sumber daya manusia. 4. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penulis dalam teknologi perangkat lunak, khususnya pengembangan aplikasi. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi perpustakaan Smart Library tidak dapat diterapkan langsung di smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS karena tidak memiliki file instalasi. Yang kedua, aplikasi perpustakaan Smart Library menggunakan metode Agile Development dalam Scrum Framework sebagai metode pengembangan. Selanjutnya, terakhir adalah aplikasi perpustakaan Smart Library hanya berupa prototipe desain antarmuka user. Next. Perpustakaan digital.
Perpustakaan digital merupakan suatu kumpulan informasi dalam bentuk digital dalam berbagai bentuk kombinasi antara suara, teks, dan video yang dapat diakses kapan dan di mana saja dengan penggunaan teknologi informasi, menurut Mas Neza 2002. Berkembangnya teknologi seperti sekarang ini membuat terbentuknya perpustakaan yang dapat diakses dengan internet. Berbeda dengan perpustakaan konvensional yang bukunya berbentuk cetakan, perpustakaan digital ini menyimpan informasinya dalam bentuk digital, sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan mempunyai internet. Perpustakaan digital tidak berdiri sendiri, akan tetapi akan terkait sumber informasi lain dan pelayanan informasinya, terbuka di seluruh dunia, menurut Widiawan 2005 dalam Saleh Abdul Rahman. Next. Selanjutnya, Agile Development. Agile adalah sekumpulan metode yang berfungsi untuk pengembangan perangkat lunak di mana prosesnya terus diulang atau iterasi. Dengan aturan yang telah disepakati, iterasi pada Agile biasanya berjalan 1-4 minggu tergantung proyek yang mau dikerjakan dan metode yang digunakan. Iterasi yang berfokus pada upaya pengembangan perangkat lunak yang cepat sesuai dengan perubahan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, tujuan dari metode Agile. Yang pertama, menciptakan perangkat lunak dengan kualitas yang tinggi dan harga jual yang tinggi, namun biaya yang dapat ditekan. Dua, metode Agile dilakukan secara berulang-ulang dan iteratif, serta berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi tertentu. 3. Dalam pengembangan perangkat lunak akan selalu disesuaikan kebutuhan pengguna sehingga tim akan terus mengontrol biaya dan waktu yang dibutuhkan. 4. Perangkat lunak yang dihasilkan tetap dijaga kualitasnya meskipun biaya dan waktu terus dikontrol. 5. Metode Agile ditujukan pada para tim mendapatkan akses untuk mengatur tugas dalam mengembangkan software. Next. Sini tahapan metode Agile antara lain perencanaan, implementasi, tes perangkat lunak, dokumentasi, deployment, dan pemeliharaan. Untuk jenis metode Agile, yang pertama ada metode Scrum, metode Scaled Agile Framework, metode Lean Software Development, metode Kanban, Extreme Programming, metode Crystal, Dynamic System Development Method, dan Feature Driven Development. Next. Selanjutnya DFD atau Data Flow Diagram. Diagram alur data atau Data Flow Diagram adalah alat pemodelan visual yang digunakan untuk menggambarkan alur data dalam suatu sistem informasi atau proses bisnis. DFD membantu mengidentifikasi dan memvisualisasikan bagaimana data diinput, output, diolah oleh proses-proses yang ada di dalam sistem, dan data yang disimpan dalam sistem, serta cara data tersebut bergerak antara elemen-elemen sistem. Selain itu, DFD memiliki poin-poin penting yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aliran data. 2, komponen sistem. 3, pemodelan logik. 4, batasan ruang lingkup. Dan kelima, tahap analisis dan desain. Next. Selanjutnya database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan selalu bertambah, sebagai contoh program website, aplikasi, dan lainnya. Database terdiri dari 5 komponen utama yaitu data, hardware, sistem operasi, database management system atau DMS, dan database access language. Fungsi database antara lain mempercepat dan mempermudah identifikasi data, mengontrol data secara terpusat, menghindari duplikasi data, menyimpan data dengan lebih aman, menghemat biaya, dan dapat diakses multi-user. Jenis-jenis database antara lain operational database, relational database, NoSQL, distribusi database, database warehouse, end user database, dan cloud database. Selanjutnya, diagram. Dia merupakan sebuah aplikasi open source dan
gratis yang berfungsi dalam membantu perancangan diagram agar menjadi lebih terstruktur. Selain dapat berjalan di berbagai platform atau OS, aplikasi Dia merupakan aplikasi yang sangat ringan sehingga tidak membebani perangkat penulis ketika merancang aplikasi. Penulis menggunakan aplikasi Dia untuk membuat ERD. Selanjutnya ERD atau Entry Relationship Diagram. Entry Relationship Diagram atau ERD merupakan suatu model data yang dikembangkan berdasarkan objek. Entity Relationship Diagram atau ERD digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data kepada pengguna secara logis. Menurut Sutabri 2012. ERD digunakan oleh perancang sistem untuk memodelkan data yang nantinya akan dikembangkan menjadi basis data, database. Model data ini juga akan membantu pada saat melakukan analisis dan perancangan basis data. Karena model data ini akan menunjukkan bermacam-macam data yang dibutuhkan dan hubungan antar data. ERD ini juga merupakan model konseptual yang dapat mendeskripsikan hubungan antara file yang digunakan untuk memodelkan struktur data serta hubungan antar data. Selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD terbagi menjadi 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi atau hubungan. Berikut beberapa komponen yang terdapat dalam ERD. Yang pertama entitas, yang kedua atribut, yang ketiga relasi, yang keempat adalah derajat relationship atau kardinalitas. Next. Selanjutnya CDM atau Conceptual Data Model. CDM adalah tahap pertama dalam perancangan basis data. CDM juga sebagai representasi abstrak dari struktur dan hubungan data tanpa memperhatikan detail teknis implementasi seperti tipe data atau indeks. CDM juga fokus pada pemahaman konsep dan entitas yang akan direpresentasikan dalam basis data. CDM juga membantu mengidentifikasi entitas, atribut, relasi, dan aturan bisnis dalam basis data. CDM ini independen terhadap semua software maupun struktur data storage tertentu yang digunakan dalam aplikasi ini. Manfaat penggunaan CDM dalam basis data antara lain, yang pertama, memberikan suatu gambaran struktur database. Yang kedua, sebagai alat komunikasi antar tim basis data. Selanjutnya, jenis-jenis objek pada CDM antara lain, yang pertama, entitas, yang kedua, atribut, yang ketiga, relasi, yaitu ada one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Next. Yang ketiga, PDM atau Physical Data Model. Physical Data Model adalah tahap dalam perancangan basis data yang telah menggambarkan implementasi konkret dari konsep dan entitas yang telah diidentifikasi dalam tahap CDM atau Conceptual Data Model. Fokus utama PDM adalah mengonversi representasi abstrak dari CDM ke dalam bentuk tabel, kolom, indeks, serta keterhubungan yang eksplisit di dalam database sebenarnya. PDM merinci cara data akan disimpan, termasuk pemilihan data seperti string, integer, dan date, panjang kolom, serta batasan uni pada kolom tersebut. Selain itu, PDM mencakup pembuatan kunci primer dan kunci asing untuk menggambarkan hubungan antar tabel. PDM juga berfokus pada permodelan atribut untuk setiap entitas, menjelaskan bagaimana atribut-atribut tersebut akan diwakili dalam struktur database fisik. Figma merupakan software yang digunakan dalam pembuatan tampilan aplikasi pada perangkat mobil dan website. Figma dapat digunakan di Windows, Mac, dan Linux karena dalam menjalankannya online sehingga harus terhubung dengan internet. Figma banyak digunakan oleh para profesional di bidang UI UX serta desain web.
Keunggulan dari Figma ini yaitu kemampuannya untuk kolaborasi, sehingga menjadi pilihan bagi desainer UI UX untuk menciptakan sebuah prototipe situs web dan aplikasi secara tepat dan efisien. Agus Muhyiddin et al. Tahun 2020. Next, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi perpustakaan digital adalah penelitian yang dilakukan oleh Sigit Wahyudi tahun 2010, yang bertujuan untuk membuat aplikasi digital library yang menampilkan dokumen online berupa laporan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah yang terdapat pada Perpustakaan Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penelitian yang telah dilakukan, penelitian menggunakan metode SDLC atau System Development Life Cycle yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan pemeliharaan sistem. Next. Fungsionalitas awal. Fungsionalitas utama dalam aplikasi perpustakaan ini adalah kemampuan user untuk mencari buku. User dapat menemukan buku yang mereka butuhkan dengan cepat dan dapat meningkatkan tingkat efisiensi dalam mengakses koleksi pada perpustakaan. Fungsionalitas awal yang kedua adalah kemudahan pengguna. Aplikasi yang baik adalah aplikasi yang menyediakan tampilan user interface atau UI dan user experience atau UX yang friendly dan tentunya mudah digunakan oleh pengguna baru maupun staf yang bekerja di dalamnya. Dengan kemudahan dalam pemakaian aplikasi atau fitur-fitur yang ada di dalamnya akan mempercepat waktu adaptasi terhadap aplikasi itu sendiri dan penggunaan secara efektif. Next. Selanjutnya, relevansi fitur. Fitur-fitur dalam aplikasi perpustakaan harus relevan dengan kebutuhan user yang beragam. Fitur-fitur yang ada di dalamnya harus relevan sesuai tujuan utama user, yaitu mengakses, meminjam, mengelola koleksi buku dalam perpustakaan. Contohnya, dalam pencarian buku efisien merupakan relevan karena user dapat menemukan buku dengan cepat, sesuai minat pengguna. Dengan memastikan bahwa fitur-fitur pada aplikasi relevan dengan kebutuhan user, maka aplikasi perpustakaan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik dan memenuhi tujuan inti perpustakaan. Next. Selanjutnya, analisa sistem. Yang pertama adalah skenario teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Terdapat langkah-langkah. Yang pertama adalah identifikasi pemangku kepentingan, yang kedua adalah buat kuesioner, yang ketiga pilih sampel responden, yang keempat distribusikan kuesioner, yang kelima pengumpulan data, yang keenam analisis data, yang ketujuh validasi dan verifikasi, yang kedelapan dokumentasi hasil, yang kesembilan pengambilan keputusan, yang kesepuluh komunikasi hasil, yang ke-11 adalah iterasi. Next. Selanjutnya, analisa sistem untuk skenario teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Pertama, persiapan wawancara. 2, pelaksanaan wawancara. 3, catat informasi. 4, validasi dan klarifikasi. 5, analisis data. 6, dokumentasi hasil. 7, komunikasi hasil. 8, pengambilan keputusan. Dan 9, iterasi. Next. Selanjutnya, analisis sistem skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Pertama, persiapan observasi. 2, observasi langsung, tidak ganggu. 4, catat informasi. 5, buat pertanyaan. 6, analisis data. 7, dokumentasi hasil. 8, komunikasi hasil. 9, pengambilan keputusan. 10, evaluasi hasil. 11, iterasi. Next. Next. Selanjutnya adalah perancangan sistem. Berikut adalah contoh tampilan papan Kanban dari aplikasi Smart Library kami. Next.
Selanjutnya adalah sprint. Berikut adalah tampilan aplikasi kami. Lalu yang ini adalah sprint 2 dari aplikasi kami. Ya, selanjutnya yaitu tampilan dari sprint 3, yaitu merancang fitur genre buku dan menyusun daftar buku yang di dalam genre. Next. Selanjutnya ada merancang fitur reservasi tempat dan merancang fitur peminjaman buku. Next. Selanjutnya yaitu sprint 4. Pada sprint 4 ya, kami merancang fitur pembayaran pengguna dan juga merancang fitur history. Berikut adalah gambar DFD kami dengan level 0, ada sistem perpustakaan online dengan sistemnya login logout, kemudian pengguna atau staff bisa melakukan login logout dan bisa melakukan pencarian buku, peminjaman buku. Untuk staff sendiri bisa melakukan pengelolaan buku-buku atau bisa memasukkannya ke dalam aplikasi. Next. Berikut adalah DFD level 1-nya. Untuk pengguna bisa melakukan login, kemudian verifikasi. Apabila gagal, maka akan kembali ke login atau melakukan registrasi. Terus untuk apabila sudah bisa loginnya, maka akan muncul notifikasi login berhasil. Next. Untuk diagram flow yang kedua, ada pengguna dan staf perpustakaan sesuai seperti gambar. Ya. Next. Selanjutnya penggambaran DFD level 3. Ini menjelaskan peminjaman buku diatur oleh perpustakaan serta penggunanya dapat melakukan memilih buku lalu meminjamnya dan masuk ke dalam sistem. Lalu jika peminjam sudah muncul, staf karyawan akan mendata peminjam. Next. Selanjutnya, dalam IRD perpustakaan ini terdapat dua entitas, yaitu anggota, dan 3 entitas, yaitu anggota, buku, dan reservasi. Yang anggota ini memiliki relasi dengan buku, yaitu peminjaman, dan anggota memiliki relasi dengan buku, yaitu denda. Dan anggota memiliki relasi reservasi, yaitu pesan. Next. Setelah itu desain sistem yang pertama ini ada JDM. Buku dan anggota ini memiliki hubungan, yaitu peminjaman, dan buku dan anggota juga memiliki relasi, yaitu denda. Setelah itu anggota dan reservasi memiliki
relasi yaitu pesan. Next. Selanjutnya yaitu desain sistem PDM atau Physical Data Model. Dalam PDM kami, yang pertama ada tabel buku, kemudian peminjaman, anggota, denda, dan juga reservasi. Untuk tabel buku berhubungan dengan tabel reservasi, peminjaman, dan juga tabel anggota untuk diambil ID bukunya. Kemudian untuk tabel anggota mempunyai hubungan dengan tabel pinjaman, tabel denda, dan juga tabel reservasi untuk mengambil ID anggota. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Skenario teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Yang pertama, splash screen. 2, logo aplikasi. 3, fitur login logout dan sign up. 4, halaman utama. 5, menu home. 6, tampilan selamat datang pada aplikasi Smart Library. 7, menu pencarian. 8, menu reservasi. 9, menu profil pengguna. 10, menu notifikasi. 11, fitur genre buku. 12, daftar buku di dalam genre. 13, fitur reservasi tempat. 14, fitur peminjaman buku. 15, fitur pembayaran pengguna. 16, fitur history. Next. Selanjutnya hasil pembahasan untuk berikut adalah tampilan splash screen dan login pada aplikasi kami. Next. Berikut adalah tampilan dari ganti password dari aplikasi kami. Berikut adalah tampilan dari reset password dan juga register dari aplikasi kami. Selanjutnya adalah tampilan selamat datang dari aplikasi kami. Dan berikut halaman utama serta daftar buku kami. Ada beberapa buku yang dapat dicari serta beberapa genre yang terdapat dalam halaman utama dan 5 ikon untuk menyambungkan ke halaman lainnya. Next. Selanjutnya ada tampilan profil, yaitu menampilkan profil dari pengguna atau usernya. Next. Lalu ada pengaturan akun dan notifikasi untuk mengatur apa aja yang perlu diganti, seperti semisal nomor dari penggunanya atau yang lainnya, dan fitur kotak masuk, papan pesan perpustakaan, dan tanggal pengembalian buku bisa disetting on atau off-nya. Next. Berikut adalah tampilan fitur pengguna akun dan notifikasi. Pada fitur pengguna di sini bisa dicek profilnya untuk diganti foto profil, kemudian nama pengguna, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, email, dan kata sandi yang bisa diubah. Untuk notifikasi akan terus ada apabila notifikasi dari aplikasi muncul. Next. Kemudian adalah tampilan langkah pembayaran denda. Pembayaran denda akan otomatis ada apabila sudah melampaui tanggal peminjaman. Dan di sini adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran dendanya. Next. Kemudian tampilan langkah reservasi. Di sini bisa melakukan reservasi tempat dengan tanggal, nama, nomor telepon, dan email bisa dimasukkan.
jamnya juga, serta ruangan yang tersedia. Melakukan reservasi ini harus jauh-jauh hari agar jam yang tersedia tidak berbentrokan dengan tanggal lain. Next. Kemudian tampilan genre dan buku sesuai genre. Di sini menampilkan genre-genre yang ada di dalam aplikasi, dan apabila dipencet genrenya maka akan muncul buku-buku yang sesuai dengan genre tersebut. Seperti contohnya ada Laskar Pelangi, Ken Arok, The Great Gatsby, Pulang Pergi. Kemudian apabila dipencet buku Laskar Pelangi maka akan muncul sinopsisnya dan akan bisa melakukan peminjaman. Next. Selanjutnya ada tampilan isi buku. Di sini terdapat sinopsis buku dan isi buku yang dibagi menjadi perbagian-bagian. Next. Selanjutnya tampilan langkah peminjaman buku. Di sini pengguna akan memberikan lama peminjamannya berapa hari, terus mengisi nama, nomor telepon, dan email. Selanjutnya muncul buku dan lama peminjaman dan lain-lain. Next. Selanjutnya terdapat tampilan histori, yaitu histori download, pinjaman, dan histori peminjaman. Next. Kesimpulan, aplikasi Smart Library adalah solusi teknologi yang telah mengubah landscape perpustakaan modern. Dengan aplikasi ini, aksesibilitas ke koleksi perpustakaan menjadi lebih mudah, memungkinkan pengguna untuk mencari dan meminjam materi perpustakaan dari hasil di mana saja. Manajemen inventaris menjadi lebih efisien dengan pencatatan dan pemantauan buku serta sumber daya lainnya yang lebih terstruktur. Pengguna juga mendapat manfaat dari fitur pencarian canggih dan rekomendasi yang membantu mereka menemukan buku sesuai dengan minat pribadi. Proses peminjaman dan pengembalian otomatis mengurangi beban administrasi manual dan data statistik serta analitik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Seiring dengan kemajuan teknologi, aplikasi Smart Library terus berkembang dengan memanfaatkan kecerdasan buatan dan analitik data. Melalui aplikasi ini, perpustakaan bisa memberikan layanan yang lebih baik, efisien, interaktif, dan responsif kepada pengguna, sambil menjaga keamanan dan privasi data mereka. Keseluruhan, aplikasi Smart Library menjadi fondasi penting dalam mengubah bagaimana perpustakaan beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat pada era digital ini. Tadi adalah hasil presentasi kami dari Proyek UTS. Apabila terdapat tutur kata maupun pemaparan informasi yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.